Pemilihan ustadz dan ustazah remaja selalu menjadi ajang yang dinanti-nanti oleh masyarakat Provinsi Bengkulu setiap tahunnya. Antusiasme dari berbagai kalangan pemuda dan pemudi dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Bengkulu mengikuti audisi online kali ini cukup tinggi. Inilah dua video peserta audisi kategori ustadz dari Kota Bengkulu episode 11. Bismillah, amantu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan sahabat BETV dimanapun Anda berada. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul berbakti kepada orang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia di dalam Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan pentingnya berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika di antara dari mereka atau kedua-duanya berusia lanjut, maka dalam pemeliharaan ini. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan dan meninggikan suaramu. Berbuatlah baik kepada orang tua. Maha benar Allah dengan segala. Dari ayat atas kita bisa mengambil pembelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berbicara kepada orang tua. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita pentingnya berbakti kepada orang tua dan pentingnya memuliakan orang tua. Saat ini banyak orang-orang di sekitar kita, banyak anak-anak muda di sekitar kita. Mereka lalai dan enggan berbakti kepada orang tua. Bahkan mereka lupa untuk pentingnya berbakti kepada orang tua. Saat ini kita hidup di dunia ini berkat orang tua, dan orang tua telah mengajarkan kepada kita banyak sekali hikmah-hikmah dalam kehidupan ini. Karena orang tua telah menjadi madrasah pertama dalam kehidupan kita ini, menjadi lembaga pendidikan pertama dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Bagaimana tidak, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dengan keadaan lemah dan telah menyepih kita selama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Marilah saya seiman insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fakir akan membawakan satu kultum yang berjudulkan tentang pentingnya bersolawat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang mulia bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan di kata ini bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, bersalawat atas Nabi Muhammad dengan penuh penghormatan. Dari hal ini kita dapat mencakup beberapa hal bahwasanya pentingnya bagi kita umat muslim, orang-orang yang memiliki iman di dalam diri kita agar bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak amalan yang lain yang bisa kita lakukan, banyak hal-hal yang lain bisa kita lakukan, tetapi hal-hal itu pasti bersangkutan dengan waktu dan tempat. Lain halnya dengan solawat. Solawat dapat dilakukan dimanapun kita berada, dalam waktu jangka apapun. Salawat akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu biha 'asyara." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Di sini sudah tertera bahwasanya kita tidak akan rugi jika kita mengaturkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat atas kita sebanyak 10 kali. Alangkah banyak yang rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula Allah sendiri pun dan para malaikatnya yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa kita? Siapa kita selama ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang mulia? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah dijamin masuk surga? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak mempunyai dosa? Dikisahkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah diturunkan dari surga menuju ke muka bumi. Nabi Adam diturunkan di dekat Jazirah Arab, sedangkan Siti Hawa diturunkan di dekat daerah India Pakistan. Ketika bertemu di Jabal Rahmah, maka Nabi Adam mengaturkan doa yang biasa kita dengar, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Namun doa itu tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir dikisahkan 50 tahun lamanya Nabi Adam menunggu agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lama dia tidak dikabulkan. Lalu Nabi Adam pun hampir berputus asa. Lalu berkata, apalah yang akan membuat doaku ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia teringat satu hal, bahwasanya ketika awal penciptaan dia melihat salah satu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala begitu dekat, sehingga dia bertawasul dengan nama tersebut dan akhirnya doanya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, siapakah nama tersebut? Nama tersebut ialah nama yang selama ini kita lalaikan, nama yang selama ini kita bilang kita mengidolakannya, kita bilang kita mentauladinya, padahal kita sama sekali belum pernah bersalawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dibangkitkan dari penciptaannya, dia melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tingginya maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah jika kita masih mempunyai kesalahan yang banyak, kita masih mempunyai banyak dosa, marilah bersama-sama kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insyaallah hal itu dapat menjadi kebaikan dan menjadi rahmat bagi kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ratusan peserta bersaing dan ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran yang dibuka pada bulan lalu, mulai dari tingkat SMP, SMA, dan kuliah, dengan batasan usia dari 12 hingga dengan 19 tahun. Inilah 2 video peserta Pintar Season 8 dari kategori Ustadz dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Nuhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlal jannah, tahiyatan min indillah, tahiyatan nushtaq habban
ilaikum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min sajaratin aklamu wal bahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, seniscaya tidak akan ada habis-habisnya kalimat-kalimat Allah dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pertama-tama yang paling utama, yang tak dapat diduakan apalagi ditigakan, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih namun tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang, Maha Kuasa yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih dapat hidup hingga saat ini dengan penuh berkah. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Namun tampaknya pepatah tersebut kurang tepat. Mengapa demikian? Karena ribuan tahun yang lalu terdapat seseorang yang tak mengenal kita sama sekali, tak tahu siapa kita, dan bahkan tak tahu kita terlahir ke dunia ini atau tidak. Namun beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita, justru karena kasih sayangnya yang begitu besar. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin wal muslimat yang belum kawin dan yang belum sunat. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata, izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan saya pada kesempatan yang mulia ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama, kerap disapa Tama, si tampan yang bikin merona. Hobinya tausiah, bukan cari masalah apalagi goda wanita. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Tujuan Penciptaan Manusia. Hal ini dilandasi pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ditanya kepada kita semua, apa tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini? Apakah untuk mencari harta? Apakah untuk menjadi pasangan yang setia atau mencari pasangan setia? Mungkin itu semua benar apabila semua hal yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini kita tujukan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kita sebagai manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasulla ba'dah amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling kita utamakan, harus kita utamakan adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat setiap detik, kapanpun dan dimanapun, bahkan siapapun kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, banyak sekali nikmat, tidak terhitung jumlahnya. Maka daripada itu kita pantas sekali dan kita harus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik, kapanpun dan dimanapun, bahkan siapapun kita di dunia ini. Kemudian selawat beriringkan salam, semoga tetap kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selawat yang selalu kita lontarkan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian yang saya banggakan. Saya yakin para dewan juri dan hadirin sekalian lebih ingin untuk bersantai-santai daripada mendengarkan saya berceramah. Betul? Tapi tenang saja dewan juri dan para hadirin, saya juga lebih ingin duduk santai daripada untuk berdiri di sini. Maka daripada itu, marilah kita untuk saling menguatkan agar ceramah ini cepat selesai dan kita semua ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Baiklah dewan juri yang saya hormati, juga para hadirin yang saya banggakan, perkenalkan saya Rafiq Akil Soja dari Sekolah Aman Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pemuda Produktif Bukan Yang Konsumtif. Para hadirin yang saya hormati dan para dewan juri juga yang agung dan saya muliakan. Di zaman modern saat ini kita melihat para pemuda terkhususnya banyak sekali yang menghambur-hamburkan uang mereka untuk hal-hal tidak bermanfaat. Seperti misalnya membeli barang hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk tren-tren saja tanpa ada tujuan yang jelas. Padahal agama kita Islam yang agama sempurna ini mengajarkan kita untuk selalu hidup sederhana, tidak boros dan memanfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan dan setan itu sendiri sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Jadi, daripada kita menghabis-habiskan uang kita, lebih baik kita menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu. Dengan contoh seperti misalnya membeli buku, membeli alat tulis, mengikuti kajian ilmu, atau bahkan kita bisa nabung uang tersebut untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sebab ilmu adalah investasi terbesar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ratusan peserta bersaing dari audisi Pintar Season 8 kali ini, mulai dari Kota Bengkulu hingga 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode 11 kali ini, inilah 2 video dari peserta kategori Ustadz Kabupaten Bengkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin BETV sekalian, sebelum saya melanjutkan ceramah yang akan saya berikan, izinkan saya berpantun. Ubur-ubur ikan lele. Emang kenapa sih gak boleh? Sombong amat. Sombong adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tidak? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sombong adalah menolak kebenaran. Ketika diberikan kebenaran, dia menolak. Ketika dikasih tahu kebenaran, dia merasa dirinya yang paling benar. Dalam Quran surah Luqman ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Yang artinya para hadirin, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh, apalagi orang yang berbangga diri. Para hadirin pasti bertanya-tanya ya, emang gimana sih bang caranya orang-orang itu bisa jadi sombong? Menurut pendapat para ulama, salah satunya adalah ziyadatul mansib. Ada yang tahu di sini ziyadatul mansib itu apa? Ziyadatul mansib adalah ketika Allah memberikan seorang itu jabatan, ketika Allah memberikan orang itu kedudukan, namun dia lupa diri. Baru ratusan ribuan tahun diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa benar dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun laknatullah. Yang selanjutnya para hadirin adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta seseorang. Qarun laknatullah diazab oleh Allah karena sombong, harta melimpah namun enggan berbagi dan merendahkan orang lain. Selanjutnya para sobat BITV yang insya Allah masih semangat mendengarkan saya. Selanjutnya adalah ketika Allah menambahkan kecerdasan seseorang. Ketika Allah menambahkan kecerdasan seseorang, otomatis orang-orang itu merasa paling benar, merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar dan menolak seluruh pendapat orang lain, para hadirin. Sehingga dia berani mengkafirkan orang lain karena pendapatnya itu tersebut. Terus para sobat BITV pasti bertanya-tanya nih, Bang, emang gimana sih caranya agar kita terhindar dari sifat sombong? Yang pertama yang patut kita ketahui hadirin ialah seluruh hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah sebuah titipan. Sehingga jika kita melakukan itu, insya Allah para hadirin kita akan menjadi orang yang tawadu. Bang, emang apa sih orang yang tawadu? Orang yang tawadu adalah orang yang tidak membenarkan dirinya dan membenarkan orang lain, para hadirin. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi orang yang tawadu. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna, assalamu alayka, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan dunia yang ditegakkannya tanpa tiang serta dihiasinya oleh fenomena bulan dan bintang, dan yang telah menciptakan lautan yang bergelombang serta dihiasinya oleh ikan dan terumbu karang. Tuhan yang Maha Pengasih tapi tak pernah pilih kasih, dan Tuhan yang Maha Penyayang tapi sayangnya tak pernah pandang orang. Serta atas berkah rahmat dan karunia beliau Allah kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, bintangnya kota Mekah dan berliannya kota Madinah. Yakni siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Kata pepatah saja mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak kenal. Maka dari itu perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Maman Jomarwan dari MTS Al-Qur'annya. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Peranan Remaja dalam Menghindari Narkoba. Kita semua tahu pondasi tegaknya suatu negara adalah karena generasi mudanya. Remaja saat ini adalah pemimpin di esok hari. Di era globalisasi, remaja dihadapkan dengan pokok permasalahan hidup, yaitu adalah gaya hidup, style kata orang seberang sana. Anak muda zaman sekarang paling tidak senang dengan namanya aturan. Justru mereka lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang tak tentu arahnya. Nongkrong di sana, mojok di sini, siangnya hura-hura, malamnya begadang, ngumpul bareng. Itu adalah sebutan dari mereka. Mereka tidak menyadari rutinitas yang mereka lakukan itu dapat menimbulkan setumpuk efek negatif dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti narkoba yang dulunya mereka tidak kenal, sekarang menjadi teman sejati dalam hidup mereka. Padahal sudah jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim.